Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Faizin, asli Lamongan, Jawa Timur. Saya merupakan guru mata pelajaran Al-Quran dan Hadis pada Lembaga Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif Banjarwati, Paciran, Lamongan. Selain itu, saya juga merupakan mahasiswa PPG Mapel Agama, yakni khususnya Mapel Al-Quran dan Hadis pada Lembaga Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG 2025 khususnya Mapel Agama pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di Lembaga Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif dengan tema infak dan sedekah di jalan Allah pada kelas 8 MTS Mambaul Ma'arif Banjarwati, Paciran, Lamongan yang saya laksanakan pada tanggal 15 Oktober 2025. Demikian perkenalan singkat yang saya lakukan. Selamat menikmati video uji kinerja saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Boten. Sehat semua, nggih? Nggih. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita semua bisa menjalankan perintah Allah dengan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan upaya kita dalam belajar ini, upaya kita dalam menuntut ilmu ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga nantinya ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Kira-kira ada gak di sini yang malas untuk belajar? Nggak ada kan? Semuanya semangat untuk belajar? Belajar. Berarti kita untuk hari ini semuanya siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Siap. Nah, sekarang adalah pertemuan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nanti kita akan belajar di materi bab yang kedua, yakni berinfak di jalan Allah. Dan sebelum materi itu kita mulai, ya, ini Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu, ya. Dan sebelum nanti kita ke pelajaran, sebelum Bapak absen, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga belajar pada pertemuan kali ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga nantinya bisa menjadikan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Monggo kita berdoa bersama-sama dengan membaca Maulaya Sol bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak ingin mengabsen kehadiran di kelas ini, ya. Muhammad Alif Failusufi, Muhammad Aufa Al-Fatir, Muhammad Rizky Mahendra, Muhammad Waliun Hamim. Baik anak-anak, kemarin di pertemuan kemarin di bab 1 kita semuanya sudah belajar tentang materi mat far'i, tentang mat lazim mutsaqal kilmi dan mat lazim
mukhafaf ilmi, kemudian ada mat lazim mutsaqal harfi dan mat lazim mukhafaf harfi. Semuanya sudah kita pelajari dan nanti bisa dipraktekkan pada bacaan ayat-ayat yang nanti kita pelajari pada hari ini, yakni ayat-ayat yang menerangkan tentang berinfak dan sedekah, ya. Nah, untuk kali ini mohon nanti Pak Faizin dibantu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mbak Arum silakan dibaca untuk membantu membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita jalani pada hari ini. Silakan Mbak Arum. Tujuan pembelajaran membaca Qais Al-Fajr 15-18, Qais Al-Baqarah 2-250. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar bersama membaca dengan baik dan benar serta dengan tartil. Membaca apa? Membaca yang pertama adalah Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kemudian yang kedua, kita akan membaca bersama dengan tartil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 254 dan yang terakhir kita akan membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Selain tujuan dari pelajaran hari ini, selain kita diminta atau diupayakan untuk bisa membaca surat-surat yang berkaitan dengan baik dan benar disertai dengan tartil, tujuan yang kedua yakni memahami arti dan kandungan ayat-ayat tersebut. Jadi kita karena memang pelajaran Al-Quran dan hadis, kita disuruh atau diwajibkan belajar bersama tentang Al-Quran dan hadis. Tidak hanya hafal, tetapi kita juga harus bisa memahami arti dan isi kandungannya. Kira-kira apa nanti yang terkandung dalam surat Al-Fajr, surat Al-Baqarah yang nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menghayati ayat-ayat Al-Quran tentang berinfak di jalan Allah dan hikmahnya. Apa saja nanti hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut harus kita pelajari sehingga kita semua bisa memahami. Nah, kemudian yang keempat adalah meneladani nilai-nilai sikap dermawan, ikhlas, dan peduli melalui perilaku nyata di lingkungan sekitar. Jadi pertama kita bisa membaca, kita belajar tentang bacaan Al-Quran. Yang kedua kita bisa memahami arti dan makna kandungan Al-Quran yang kita pelajari pada hari ini, yakni Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kemudian kita juga bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalam surat-surat tersebut. Dan yang keempat, nah ini karena sudah kita pahami, maka bagaimana caranya nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira siap? Siap. Tepuk tangan dulu untuk kelas 8. Luar biasa. Oke, dan sebelumnya ada beberapa yang kurang semangat tuh Mas Akbar, tolong diangkat. Semuanya bisa berdiri terlebih dahulu semuanya. Ayo biar semangat. Angkat tangan ke atas semuanya. Angkat tangan semuanya ke atas sambil digerak-gerakan gini. Ayo, setelah ini saya hitung 1 sampai 3. Kalau sudah hitungan ketiga, semuanya bilang wah gitu ya. Oke, 1 2 3. Lagi-lagi. Di hitungan ketiga semuanya bilang siap belajar. Ayo, 1 2 3. Siap belajar. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Bisa silakan duduk. Ini sebelum pelajaran dimulai tentang materi infak dan sedekah, ya. Nanti bisa kita terapkan. Kenapa sih kita kok disuruh untuk berinfak? Kenapa kita kok disuruh Allah untuk bersedekah? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari bersama. Kenapa juga Allah memerintahkan infak kepada kita? Wong Allah tidak butuh harta kita. Kenapa kira-kira? Kemudian, apakah ada perbedaan antara orang yang dermawan dengan orang yang kikir? Nah, nanti akan kita pelajari bersama. Silakan nanti dipikirkan, digambarkan di dalam angan-angan pikiran sampean semuanya. Kira-kira kenapa sih Allah kok menyuruh kita untuk berinfak? Apa manfaatnya kepada kita? Apa gunanya? Kemudian harta yang kita miliki, sudikah kita untuk
membelanjakannya atau berinfak, menyedekahkannya kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Kenapa kok kita harus memberi mereka yang membutuhkan? Kenapa kok kita harus membantu lembaga-lembaga yang membutuhkan bantuan untuk kebaikan di jalan Allah? Nanti akan kita pelajari bersama, oke? Selanjutnya, sebelum kita ke materi, kita bersama melihat video. Nanti tolong video ketika diputar dicermati baik-baik, diperhatikan, ya, dicatat poin-poin pentingnya, ditelaah. Nanti ketika ada poin-poin penting dan inti atau pesan amanat yang terkandung dalam video tersebut seperti apa, silakan nanti dicatat ya. Silakan dicermati nggih. Aku nggak ngerti Bapak, kayaknya ada yang disembunyikan. Nah, sudah selesai tayangan videonya. Kira-kira seru tak? Seru apa tidak? Seru. Video tadi menjelaskan tentang cerita apa? Kisah apa kira-kira? Tentang apa baru? Tentang sedekah. Iya, sedekah. Sedekah dan berinfak di jalan Allah. Di mana tadi dalam tayangan video, ya, Ahmad adalah pemuda yang hanya memiliki satu-satunya motor, hanya punya satu motor yang dijadikan alat transportasi kemana-mana. Ketika di awal dia belum tahu makna infak yang sebenarnya, makna sedekah yang sebenarnya, meminta motornya untuk dijual kepada bapaknya. Bapaknya selalu bilang motor sudah bagus, ketika rusak disuruh servis. Permintaan Ahmad yang pada awalnya ingin untuk menjual motornya kemudian beli motor baru diabaikan oleh bapaknya. Bapaknya adalah seorang pensiunan pegawai negeri, dan setiap gaji pensiunannya bapaknya tidak pernah mengambil sedikitpun uang itu dan selalu diinfakkan untuk rumah belajar Ahmad. Lah, ketika tahu itu bapaknya punya rumah belajar, Ahmad tahu bahwa itu diatasnamakan Ahmad, maka dari sana Ahmad tergugah pikirannya sehingga berinisiatif untuk membantu bapaknya dalam mencapai atau membuat rumah belajar yang layak bagi anak-anak yang kurang mampu dan tidak bisa belajar. Setelah itu, sesuai dengan cerita yang ada di video tadi, Ahmad menjual motornya untuk renovasi rumah belajar. Akhirnya anak-anak yang tidak bisa belajar di rumah belajar Ahmad dengan nyaman, dengan fasilitas bacaan yang memadai, dengan ruangan yang layak. Itu. Selanjutnya di sana poin-poin kepedulian sosial. Bagaimana nanti infak dan sedekah itu bisa sangat membantu untuk mengurangi atau mengentas sebuah kemiskinan, membantu orang-orang yang tidak bisa belajar menjadi bisa belajar, pendidikan menjadi gratis karena ada yang memfasilitasi. Kira-kira luar biasa atau tidak kisah tersebut? Ya? Bisa menginspirasi bagi kita? Bisa. Bisa? Bisa. Lah, ini sesuai dengan kisah yang diceritakan yang kita tonton bersama melalui video tadi. Ini sebetulnya sudah tertera di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sudah secara jelas menjelaskan tentang itu, tentang sedekah, tentang infak, manfaatnya, kemudian pahala yang kita terima, hikmahnya, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Khususnya di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Selanjutnya ini silakan dibuka terlebih dahulu LKS-nya, di materi kedua kita buka bersama. Mari kita membaca bersama-sama surat-surat tersebut. Ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Shadaqallahul azim. Nah, ini alhamdulillah itu adalah bacaan surat-surat yang menerangkan tentang infak dan sedekah. Surat yang pertama, QS atau Al-Quran surat Al-Fajr ini menerangkan bahwa ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Di sini menjelaskan bahwa ya, orang ketika dikasih Allah harta yang berlimpah, itu tidak menjadikan bahwa kita itu disayang oleh Allah. Atau justru sebaliknya, orang yang dikasih Allah kehidupan yang serba kekurangan, itu bukan berarti Allah itu benci kepada kita. Sesuai ayat yang ada di sini, semuanya, baik itu kekayaan, harta benda yang kita miliki, kemudian musibah, kekurangan yang kita jalani, itu semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kekayaan pun juga menjadi ujian. Sakit, kelaparan juga merupakan ujian. Kenapa manusia harus diuji? Karena untuk melihat ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Jadi ketika kita dikasih cobaan, kita tetap bersabar, kita tetap berusaha untuk mencari solusinya, insya Allah Allah akan memberikan sebuah jalan keluar. Setiap masalah pasti disertai dengan jalan keluar. Dan itu pasti didapatkan oleh hambanya yang mau bersyukur, bersabar, dan tetap mencari jalan keluar dengan meminta pertolongan kepada Allah. Untuk materi yang lebih lanjut, sebelum kita membahas yang lebih lanjut, ini silakan nanti dibagi kepada 3 kelompok ya, 3 kelompok saja. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, dan semua yang laki-laki kelompok 3. Nanti kita akan membahas tentang materi infak dan sedekah berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca bersama. Selanjutnya silakan membentuk kelompok lingkaran, bisa berhadapan-hadapan. Ayo, langsung. Jadi 1, bisa ditata nanti bangkunya. Bisa dijadikan 1. Ayo. Di sini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Oke, semuanya tolong untuk menghadap ke depan dulu. Ini ya, ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ada bahan untuk sampaian diskusi. Silakan nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Ini ada 2, 1 khusus untuk diskusi kelompok. Ya, ini. Kemudian yang ini adalah LKPD per siswa. Nanti hasil dari diskusi kelompok silakan ditulis secara individu. Ya, kemudian juga ada yang lain di sini ya. Nanti didiskusikan, waktu diskusi adalah 15 menit. Cukup ya? Untuk diskusi, setelah diskusi masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Khususnya yang lembar kerja kelompok ini nanti dipresentasikan ke depan. Dimengerti? Oke. Sudah mendapatkan LKPD ya? Sudah? Nah, sekarang dalam waktu 15 menit silakan didiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlampir dan sudah sampean pegang bersama. 15 menit. Nanti setelah diskusi selesai dipresentasikan. Baik anak-anak, 15 menit sudah berlalu. Berarti waktu diskusi telah
selesai. Sekarang gilirannya dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, karena kondisinya seperti ini, cukup nanti dipresentasikan di tempat. Dari masing-masing kelompok ada satu yang mewakili untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya dimulai langsung dari kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang jadi presentatornya, perwakilan? Farah. Oke, Mbak Farah, silakan dipresentasikan. Mohon yang lain untuk mendengarkan hasil presentasi dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan bersama. Ayo silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggota kelompok kami ada Arum. Cukup sekian, bila perkataan saya ada yang salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Dan selanjutnya tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Berarti intinya dari hasil diskusi semuanya luar biasa. Sampeyan sudah mengerti poin-poin penting yang terkandung di dalam infak dan sedekah. Hikmahnya, poin pentingnya apa, kemudian ketika kita enggan berinfak itu resikonya kepada kita seperti apa. Sekarang mohon untuk diperhatikan ke layar. Ini akan saya tampilkan sebuah PowerPoint penjelasan. Ini akan saya jelaskan sedikit, ya. Nah, pertama, konsep infak dan sedekah dalam Islam. Kelihatan? Konsep infak dan sedekah di dalam Islam. Kita pahami bersama definisi dan konsep infak, ya. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku yang berarti mengeluarkan sebagian harta atau rezeki untuk kepentingan kebaikan. Berbeda dengan zakat, infak tidak menyaratkan nisab dan haul sehingga dapat dilakukan kapan saja sesuai kemampuan. Selain harta, infak ya juga bisa berupa tenaga dan waktu. Jadi di sini sekaligus menerangkan bahwa infak itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat ada ukuran-ukurannya. Ya, kemudian ada batas waktu yang ditentukan, haul 1 tahun. Kemudian nisabnya, batas ukurannya. Ketika kita memiliki harta berapa, ada zakatnya. Nah, untuk infak, nah, ini tidak ada batasannya. Infak bisa berupa entah itu harta, tenaga kita, pikiran kita, dan lain-lain. Ya, itu merupakan konsep dasar infak atau sedekah. Nah, selanjutnya faedah dan hikmah. Di antara faedah infak dan sedekah adalah membersihkan hati dari sifat kikir. Sesuai dengan yang saya presentasikan, manfaat dan hikmah infak bisa menjauhkan kita dari sifat kikir. Kemudian hikmahnya yang kedua, bisa mengentaskan sebuah kemiskinan. Sesuai dengan video yang sudah kita tonton bersama, anak-anak yang tidak bisa bersekolah jadi bisa bersekolah. Karena apa? Karena ada orang yang mau berinfak dan bersedekah. Itu merupakan hikmah dan bukti nyata bahwa infak bisa mengentaskan sebuah kemiskinan. Selanjutnya, nah ini hikmah utama infak dan sodako. Lanjutan dari yang tadi, langsung ke sini ya. Nah ini untuk surat yang sudah kita baca bersama-sama. IS Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini mengajarkan bahwa kekayaan atau kemiskinan hanyalah ujian dari Allah untuk menguji rasa syukur dan kesabaran manusia. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa kekayaan, kemiskinan itu merupakan ujian. Seberapa kita bisa menjalaninya? Orang yang diberikan kekayaan, maka seberapa dia bisa bersyukur, ya. Sebagai wujud syukurnya, maka orang-orang yang memiliki kelebihan harta, orang-orang yang kaya akan menginfakkan, menyedekahkan harta sebagiannya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan. Selanjutnya, orang yang diuji oleh Allah dengan kekurangan, sebuah kemiskinan, ketika dia mau bersabar, dia tetap mencari Allah, insya Allah Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bertakwa dan beriman. Pasti. Itu ya, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu akan memberikan
kemudahan jalan keluar bagi hambanya yang mau beriman dan bertakwa, serta memberikannya rizki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumul la bai'un fi wala qulatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ini ayat ini dulu ya. Min qabli, man qabli. Orang-orang sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang-orang kaya itu sangat enggan untuk memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang-orang yang miskin. Banyak orang-orang yang miskin dan orang yang kaya semakin kaya, harta ditumpuk secara pribadi. Kemudian ketika mereka sudah meninggal, harta yang kita tinggalkan tidak akan berguna bagi kita, itu tidak akan menyelamatkan. Justru harta yang kita infakkan kepada sesama orang-orang yang membutuhkan, kepada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga Islam seperti masjid, sekolah dan sebagainya, justru harta yang kita keluarkan itu nantinya akan kembali lagi kepada kita. Secara hakikatnya harta yang kita keluarkan itu hilang, tetapi inti atau makna dari hilangnya harta kita itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi ketika kita mau berinfak, mengeluarkan harta, bersedekah, kita membantu sesama, membantu lembaga-lembaga keislaman, lembaga-lembaga pendidikan, harta yang kita keluarkan itu sekali-kali tidak berkurang sedikit pun, justru akan bertambah 700 kali lipat. 700 kali lipat itu ibaratnya seperti ini. Ketika kita bersedekah, ketika di lingkungan sekolah, anak-anak atau diantara sampean semuanya yang uang sakunya lebih, misalkan sampean ada sebagian yang bawa saku 10.000, ada temannya yang tidak bawa uang saku karena tidak punya orang tuanya. Ketika sampean membeli jajan, uang sampean masih sisa 2.000, sudah punya rencana, sampean melihat teman sampean yang belum jajan ingin beli es seharga 2.000, apakah kita enggan untuk memberikan sisa uang kita? Enggan? Semuanya memiliki kepedulian? Dan apa yang harus kita lakukan? Memberikan uang lebih kita kepada teman yang membutuhkan. Uang 2.000 yang kita kasihkan kepada teman kita ini akan menjadi uang 1.400.000. Karena dari uang 1.000 yang kita sedekahkan, kita infakkan untuk menolong sesama, itu akan dilipat gandakan menjadi 700. Karena 1.000 berarti menjadi 700.000. Kalau 2.000 berarti menjadi 1.400.000. Enak, itu adalah janji Allah bagi orang-orang yang dermawan, suka berinfak dan bersedekah. Gimana? Bisa dipahami untuk materi kali ini? Bisa nggih? Saya rasa ini materinya sudah cukup. Nah, terima kasih. Sama-sama. Sebagai bahan penguatan ya. Ini dari materi yang sudah kita pelajari bersama. Halo? Dari materi yang sudah kita pelajari bersama tentang infak dan sedekah, ini nantinya harus ada upaya konkret untuk bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Apa itu? Nah, dari sini ada ketika hari Sabtu, ya, hari Sabtu kita laksanakan bersama sebagai wujud kepedulian kita dan kita terapkan dari hasil materi yang kita pelajari pada hari ini. Di hari Sabtu depan, ya, ada program Sabtu Berkah. Ya, nanti yang menjadi atau yang mengurusi tentang itu adalah anggota dari kelompok kelas 8 ini, program Sabtu Berkah. Gimana program Sabtu Berkah itu? Nantinya kita mengadakan kotak amal atau apa yang jelas nanti kita setelah upacara kita bisa berkeliling ke teman-teman untuk memberikan sebagian harta, sebagian uang saku. Nanti uangnya bisa kita gunakan untuk kepedulian sosial, entah itu kita kasihkan kepada orang yang sakit, entah itu untuk fasilitas madrasah yang rusak-rusak, untuk membantu madrasah atau yang lain-lain. Dan ya, sebagai tugas karena tadi sudah dibuat kelompok-kelompok, masing-masing kelompok harus membuat poster ajakan untuk berinfak. Nanti
Poster itu ya bisa sampean buat melalui Canva. Semuanya sudah mengerti Canva kan? Ya, sudah belajar Canva? Nah, itu bisa sampean terapkan untuk membuat poster tentang infak dan sedekah program Sabtu Berkah. Dimengerti? Nggih. Mengerti nggih? Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang infak dan sedekah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa infak dan sedekah bisa mengentaskan kesenjangan sosial. Harta yang kita miliki, yang kita infakkan, kita sedekahkan, tidak akan berkurang sedikit pun, justru akan ditambah oleh Allah. Kita dikasih harta lebih bukan berarti itu harta kita pribadi, tetapi harta lebih yang kita miliki adalah sebagiannya merupakan hak orang-orang yang membutuhkan, hak orang-orang lain yang membutuhkan, hak lembaga-lembaga keislaman. Harta yang kita keluarkan saat ini nanti akan kita panen di akhirat. Siap untuk berinfak dan bersedekah? Siap. Tepuk tangan dulu untuk kelas 8. Oke, karena untuk materi ini sudah selesai ya. Di pertemuan depan kita akan belajar, karena tadi yang kita bahas adalah ayat-ayat Al-Qur'an, maka di pertemuan depan kita juga akan membahas infak dan sedekah berdasarkan dalil-dalil hadis. Tolong disiapkan, dipelajari materinya. Kita akan bahas bersama-sama di pertemuan depan. Dipelajari di rumah terlebih dahulu. Kira-kira ada kesulitan dalam belajar, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu, dan nanti di pertemuan depan disampaikan serta ditanyakan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan? Semuanya paham? Siap menjadi pelajar dermawan? Siap. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelas 8. Baik anak-anak, karena pelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Pertama, bacaan hamdalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kepahaman bagi kita semua, menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita semua, menjadikan kita gemar untuk menjadi orang yang dermawan, menjauhkan diri kita dari sifat kikir, menambah keberkahan hidup kita, melancarkan usaha orang tua kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum in khairan minallah wa in syarran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.